Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Tema pada renungan hari ini adalah buah dan api roh. Diambil dari bagian firman Tuhan Lukas pasal yang pertama ayat 30 sampai yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya membayangkan Maria sedang mengucek matanya kala melihat kemilau cahaya yang dipancarkan oleh malaikat yang berdiri di ambang pintu. Cahayanya menebus kamarnya yang berdebu dan berkabut. Ada kalanya saya membayangkan malaikat itu menampakkan diri kepada Maria dalam rupa seorang laki-laki seusianya, menatapnya dengan mata yang lebar, penuh rasa ingin tahu, serta dengan kepala yang dimiringkan, tersenyum lebar saat menyampaikan kabar baik yang akan datang melalui Maria. Pada lain waktu saya membayangkan malaikat itu sebagai nenek tua. Ia berlutut di depan Maria, sembari menyibak rambutnya yang menutupi wajahnya, lalu menghibur Maria, bagaikan seorang ibu yang menyampaikan berita yang akan mengubah segalanya. Masih di waktu yang lain, saya membayangkan malaikat itu hanya sebuah kilauan cahaya, tiang api di padang gurun. Sementara Maria berkedip, semua menyerap pesan yang membanjiri ruangan kamarnya, sambil menyadari bahwa setiap momen dalam hidupnya akan berjalan sesuai dengan pesan tersebut. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Jawab Maria. Sebagai jawabannya, kata-kata ajaib dari malaikat itu menyeruak masuk ke tengah udara yang hangat. "Roh Kudus akan menaungi dan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu tiba-tiba semua pun terjadi, penuh dengan kehidupan dan kemuliaan. Entah bagaimana hadirat Allah membentuk sesuatu yang baru dan nyata di dalam rahim Maria. Ketika pertama kali saya mendengar kata-kata ini, benar-benar mendengarnya, saya menangis. Saya ingin merasakan sesuatu dari El Roy, Allah yang Maha Melihat. Saya mendambakan sekelebat kehadiran Roh Kudus turun atas diri saya, dengan tangan Allah yang Maha Tinggi mendekap tubuh mungil saya yang meringkuk di sofa apartemen kampus saya. Saya membayangkan pengharapan saya dipenuhi cahaya, bahwa Tuhan melihat saya dan menanamkan tujuan dalam diri saya, bahwa saya layak untuk didekati. Bukankah ini yang selalu Tuhan lakukan? Menumbuhkan rahmat baru dari sebuah mata air yang penuh kemurahan.
suatu naungan rohnya dan firman yang mengubahkan. Kisah penciptaan itu sendiri dimulai dengan baris-baris kalimat berikut yang merupakan suatu pertanda dari kerajaan yang akan datang. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pernyataan sederhana dan mustahil ini yang memanggil terang keluar dari kegelapan dilakukan oleh Roh yang bahkan hingga saat ini terus bekerja untuk kepentingan kita, yang menjadi tiang api di padang gurun, yang mencurahkan kehadirannya yang tak tergoyahkan kepada para nabi, imam, dan raja. Inilah Roh yang sama yang menaungi seorang perempuan muda di Nazaret dan menciptakan sesuatu yang kudus di dalam rahimnya. Roh yang sama membangkitkan putra dari perempuan itu, Sang Firman yang menjadi manusia. Roh yang sama menampakkan lidah-lidah api ke atas umat manusia untuk menerangi jalan kita, agar kita semua, baik Yahudi, non-Yahudi, para budak, maupun orang merdeka, pria dan wanita, dapat melihat keindahan dan hadirat Allah bersama-sama. Roh yang sama juga hidup di dalam diri Anda. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, saat kita menghadapi malam yang akan datang, tubuh kita seperti Maria, seperti tubuh Yesus, memiliki kemampuan untuk menampung kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Bahkan saat ini sedang melayang-layang di atas permukaan air dalam diri kita, menciptakan suatu cara baru di tempat-tempat yang selama ini kita anggap mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada masa Advent ini, kiranya kita dapat menggemakan kata-kata penerimaan Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, dan memberi perhatian yang besar saat Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Marilah kita berhenti sejenak dan merenungkan dalam jiwa kita, seiring matahari terbenam, seraya kita menantikan terang yang dijanjikan. Semoga kita merasakan tiang api yang menyala dalam diri kita. Saudara sekalian, Maria menanggapi pesan Gabriel dengan penuh iman dan penyerahan diri. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kira-kira bagaimana tanggapan Maria yang dapat menginspirasi Anda di saat-saat menghadapi tantangan yang tak terduga dalam hidup ini? Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita.